Dengarkan baik-baik saudaraku, di antara debu dan hiruk-pikuk Mekah kuno, ada satu nama yang diucapkan dengan gemetar dan hormat. Dia bukan sekedar pria, dia adalah badai yang berjalan. Tubuhnya raksasa, suaranya menggelegar, dan pedangnya tidak mengenal ampun. Dia ditakdirkan untuk menjadi Algojo, penghancur agama baru yang bernama Islam. Namun, takdir menyimpan kejutan yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah Umar bin Khattab, sang pemisah kebenaran. Mari kita kembali ke zaman jahiliyah, di mana kehormatan diukur dari kekuatan. Umar dari Bani Adi Quraisy adalah simbol kekuatan itu. Seorang diplomat ulung, ahli gulat, tapi hatinya keras sekeras batu pegunungan Hijaz. Kisahnya bukan hanya tentang penaklukan wilayah, ini adalah kisah transformasi jiwa. Ketika Islam datang, Umar melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap tatanan nenek moyang. Kemarahannya membakar, dan ia menjadi hantu yang paling ditakuti kaum muslim yang lemah. Ia menghajar siapapun yang berani mengucapkan La ilaha illallah di hadapannya. Puncaknya, ia memanggul pedang, bersumpah untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad. Tapi Allah punya rencana. Di tengah jalan menuju rumah Nabi, takdir mengarahkannya ke rumah adiknya, Fatimah. Di sana, ia mendengar suara lirih, suara ayat-ayat suci yang dibacakan. Ia masuk dengan amarah, menghajar adiknya hingga berdarah. Lalu, ia mengambil lembaran itu, ayat-ayat surah Toha. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Singa Mekah itu membaca, mendengarkan. Bukan lagi kemarahan yang bergemuruh di dadanya, melainkan kekaguman. Ayat itu menembus hatinya yang selama ini terkunci. Sesaat kemudian, Umar berdiri di hadapan Nabi Muhammad, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislamannya sungguh berbeda. Ia tidak bersembunyi. Ia langsung pergi ke pusat keramaian dan berteriak, "Aku telah Islam." Sejak saat itu, kaum muslimin tidak lagi sholat bersembunyi. Mereka berani beribadah di Ka'bah. Dan Nabi memberinya gelar mulia, Al-Faruq, sang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Sejak bersyahadat, Umar menjadi bayangan setia Nabi Muhammad. Kehadirannya adalah jaminan keamanan. Jika Abu Bakar mewakili kelembutan, Umar adalah lambang ketegasan yang tak tertandingi. Kisah hijrahnya pun unik. Ketika sahabat lain menyelinap di malam hari, Umar melakukan yang sebaliknya. Ia berwudu, mengenakan baju perangnya, memanggul busur, lalu mengelilingi Ka'bah. Ia menantang kaum Quraisy, "Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, ikutilah aku di belakang lembah ini." Tidak ada satupun yang berani mengejarnya. Di Madinah, ia bukan hanya prajurit, tetapi penasihat. Ia sering mengutarakan pendapat yang keras namun benar. Bahkan Al-Quran terkadang turun membenarkan pandangannya. Di Medan Badar, di Uhud, ia adalah singa yang melindungi Nabi dengan nyawanya. Saat Nabi wafat, duka Umar adalah duka yang menolak kenyataan. Ia berdiri, berteriak bahwa Nabi tidak mati, tetapi hanya pergi sementara. Hanya Abu Bakar yang bisa menenangkannya, membacakan ayat yang mengingatkan bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul yang juga akan meninggal. Dari duka itu, lahirlah tekad baru melanjutkan misi yang ditinggalkan sang kekasih. Setelah Nabi wafat, gejolak suksesi melanda. Di Saqifah Bani Sa'idah, potensi perpecahan sangat nyata. Namun, di momen krusial itu, Umar menunjukkan kecerdasan politiknya. Dialah yang dengan tegas membaiat Abu Bakar, meredakan konflik, dan menyatukan umat di bawah kepemimpinan khalifah pertama. Ketika Abu Bakar sakit parah, ia tahu siapa yang harus meneruskan tongkat kepimpinan. Ia memanggil para sahabat, meminta pendapat mereka tentang Umar. Beberapa khawatir, "Ya Abu Bakar, Umar terlalu keras." Tapi Abu Bakar menjawab, "Kalian menganggap dia keras? Kerasnya itu karena kelembutan saya. Jika dia memegang kekuasaan, dia akan melunak.
Dengan pena gemetar, Abu Bakar menulis wasiat, menunjuk Umar. Ketika Umar menerima tanggung jawab itu, ia naik mimbar. Air mata mengalir. Ia berjanji, saat ia menjadi khalifah, ia akan melembutkan dirinya demi rakyat dan hanya akan keras kepada musuh Allah. Inilah awal dari era Al-Faruq sebagai Amir Mukminin. 14 tahun kekuasaan Umar adalah 14 tahun yang mengguncang peta dunia. Pasukannya menaklukkan dua kekaisaran superpower pada zamannya, Persia dan Romawi Timur. Dalam waktu singkat, Islam membentang dari Mesir hingga ke gerbang Iran. Di bawah pengawasannya, panglima seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid mencetak kemenangan epik di Al-Qadisiyah dan Yarmuk. Keadilannya bersinar paling terang saat penaklukan Yerusalem, bukan dengan darah, melainkan dengan perjanjian damai. Ia masuk ke kota suci itu dengan pakaian sederhana, menolak pakaian kerajaan. Ia sholat di luar gereja agar tempat itu tetap utuh bagi umat Kristiani. Sebuah pelajaran kepemimpinan yang abadi. Umar adalah seorang visioner. Ia mendirikan diwan, lembaga administrasi dan gaji, sistem perpajakan yang adil, dan yang paling penting, ia menetapkan kalender Hijriyah, sebuah warisan yang kita gunakan hingga hari ini. Namun kekuasaannya tidak ternoda kemewahan. Saat para utusan asing datang, mereka mencari istana mewah, namun hanya menemukan khalifah yang tidur di bawah pohon atau di lantai masjid dengan pakaian bertambal. Keadilan tidur di malam hari tanpa perlu pengawal, katanya. Ia bahkan rela memanggul gandum untuk janda miskin di malam hari, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Takdir yang kejam menjemputnya saat ia berdiri di tempat paling suci, saat memimpin sholat subuh. Dia ditusuk oleh seorang budak Persia yang dendam, Abu Lu'lu'ah. Meski terbaring lemah, hal pertama yang ia tanyakan, "Apakah kau muslim yang menusukku?" Alhamdulillah bukan. Sebelum wafat, ia menolak menunjuk pengganti tunggal. Ia membentuk majelis syura, Dewan 6 sahabat untuk memilih pemimpin berikutnya. Ia ingin memastikan kekuasaan tetap berada di tangan umat, bukan keturunan. Umar bin Khattab tidak meninggalkan istana atau harta. Dia meninggalkan warisan. Dia meninggalkan sistem keadilan yang menolak kompromi. Ia adalah seorang pria yang awalnya ingin mematikan cahaya Islam, namun di akhir hayatnya, ia menjadi sumber cahayanya yang paling terang. Itulah Al-Faruq, sang pemisah kebenaran, yang keadilannya akan dikenang hingga akhir zaman.